Anggota Satreskrim Polres Muaro Jambi menangkap 2 perampok di tempat persembunyiannya di kebun sawit milik warga. Kedua pelaku yang berusaha melakukan perlawanan terpaksa dilumpuhkan. Dalam aksinya, pelaku menggunakan parang dan linggis untuk mencongkel toko peralatan listrik milik korban. Tidak hanya itu, pelaku juga mengancam korban menggunakan parang dan mengancam melukai korban. Seorang korban wanita juga dilecehkan para pelaku. Dengan modus berpura-pura akan membeli perhiasan, sepasang pria dan wanita ini membuat sibuk karyawan toko emas di daerah Padalarang, Bandung Barat. Di saat karyawan toko tengah sibuk, si perempuan memasukkan kalung ke dalam saku jaketnya. Aksi serupa juga dilakukan teman prianya. Pencurian perhiasan emas yang diduga dilakukan oleh keduanya terekam kamera pengawas toko. Karyawan toko baru menyadari kehilangan 2 kalung seberat 11 gram setelah kedua pelaku pergi. Polres Kota Mojokerto menangkap AZ alias Epen yang tega menjual istrinya kepada 2 lelaki hidung belang di wilayah Kota Mojokerto. Pria 39 tahun asal Gresik ini ditangkap di sebuah hotel di Mojokerto pada Sabtu lalu. Dalam pemeriksaan, bapak 3 anak ini mengaku sudah 2 kali menjual istrinya. Sebelumnya tersangka menjual istrinya ke lelaki hidung belang di Surabaya pada Maret 2020 lalu. Puluhan rumah warga di permukiman padat di Menteng Dalam, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Ketua KPU Arief Budiman diberhentikan atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Minibus yang membawa 9 pasien COVID-19 terguling di ruas tol Jagorawi. Kecelakaan diduga akibat kelalaian supir. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya Sila, selain 3 berita utama tadi kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Puluhan rumah warga di permukiman padat penduduk di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu sore ludes terbakar. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Sebanyak 25 warga atau rumah semi permanen di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Rabu sore. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api menjalar ke bangunan lain. Petugas pemadam dibantu warga memadamkan api dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil padam 1 jam kemudian dan belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Rumahnya ikut kebakar nih? Iya, sedikit lagi. Dikit lagi. Itu rumah kosong punya siapa Ibu? Punya Pardi. Pardi. Orangnya pada nggak ada, kosong. Itu kejadian jam berapa kira-kira Bu? 2 orang pria asal Aceh diringkus anggota Satreskrim Polres Muaro Jambi dan Polsek Jaluko di tempat persembunyiannya yang merampok sebuah ruko. Selain merampok dan menyekap pemilik toko, pelaku juga sempat melakukan pelecehan seksual kepada korban wanitanya. Inilah rekaman video amatir saat anggota Satreskrim Polres Muaro Jambi menangkap 2 perampok di tempat persembunyiannya di kebun sawit milik warga. Kedua pelaku yang berusaha melawan saat dikepung polisi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dalam aksinya, pelaku menggunakan senjata tajam jenis parang dan linggis untuk mencongkel toko peralatan listrik milik korban. Tidak hanya itu, pelaku juga mengancam korban menggunakan parang dan mengancam melukai korban. Seorang korban wanita juga dilecehkan para pelaku. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai jutaan rupiah, sejumlah barang berharga seperti perhiasan dan jam mahal milik korban. Pelaku ini pura-pura belanja karena
rumah korban ini adalah ruko penjual alat-alat elektronik. Keduanya ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Jaluko di kebun sawit ya. Setelah kejadian yang bersangkutan lari. Kejadian tersebut patut diduga kedua pelaku adalah pelaku spesialis curas antar provinsi. Kerugian kurang lebih 30 juta. Kemudian alat yang digunakan ini parang untuk mengintimidasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan akan terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Berpura-pura membeli emas, pasang pria dan wanita diduga mencuri 2 kalung emas di sebuah toko emas di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi keduanya terekam kamera pengawas. Dengan modus berpura-pura akan membeli perhiasan, sepasang pria dan wanita ini membuat sibuk karyawan toko emas di daerah Padalarang, Bandung Barat. Di saat karyawan toko lengah, si perempuan memasukkan kalung ke dalam saku jaketnya. Aksi serupa juga dilakukan teman prianya. Pencurian perhiasan emas yang diduga dilakukan oleh keduanya terekam kamera pengawas toko. Karyawan toko baru menyadari kehilangan 2 kalung seberat 11 gram setelah kedua pelaku pergi. Kayak karyawan ngeluarin barang itu lebih dari 1 barang. Nah, yang satu pihak laki-lakinya buatnya bikin suasana jadi gaduh lah. Jadi yang layanin konsentrasinya nggak fokus akhirnya. Terus akhirnya berapa kali milih barang, yang satu masukin barang ke dalam kantong. Berbekal rekaman kamera pengawas, pemilik toko melaporkan kasus tersebut ke Polsek Padalarang. Polisi kemudian memeriksa tempat kejadian perkara. Berpura-pura belanja yang itu diduga pelaku sebanyak 2 orang. Yang pertama seorang laki-laki dengan dengan umur lebih kurang di kisaran 40 tahun. Yang kedua seorang perempuan di kisaran 40 tahun juga. Pemilik toko emas merugi jutaan rupiah, sementara proses penyelidikan sedang berlangsung mengacu pada rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang pria warga Gresik, Jawa Timur menjual istrinya kepada lelaki hidung belang. Pelaku berdalih butuh uang untuk mengobati mertuanya yang sedang sakit. Polres Kota Mojokerto menangkap Alfian Zulfikar alias Epen yang tega menjual istrinya kepada lelaki hidung belang di wilayah Kota Mojokerto. Pria 31 tahun asal Gresik ini ditangkap di sebuah hotel di Mojokerto Sabtu lalu. Dalam pemeriksaan, bapak 3 anak ini mengaku sudah 2 kali menjual istrinya. Sebelumnya tersangka menjual istrinya ke lelaki hidung belang di Surabaya pada Maret 2020 lalu. Kepada penyidik, Epen berdalih butuh uang untuk pengobatan mertuanya yang sedang sakit keras. Jujur. 2 kali di mana? Itu dari bulan Maret loh kamu ini. 2 kali di mana Mas, selain di Mojokerto Mas? Risam dari bulan Maret 2020. Yang sakit siapa Mas? Ayahnya istri. Ayahnya istri yang sakit. Pria yang keseharian bekerja sebagai sopir di salah satu pabrik ini memanfaatkan media sosial Twitter dan percakapan WhatsApp untuk menjual istrinya. Ya, modus operandinya pelaku, suami korban, menjual istrinya melalui Twitter untuk dijual kepada pria hidung belang, melakukan hubungan trisam, bertemu dengan pria dan janjian membawa istrinya ke hotel di sekitaran kota Mojokerto. Setelah masuk hotel, menerima uang Rp1.500.000. Polisi menyita barang bukti berupa 2 alat kontrasepsi yang sudah dipakai, dompet, uang tunai Rp1,5 juta, 2 buah handphone, 1 unit sepeda motor, hingga spray tempat tidur.
Tersangka dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang serta pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Mayat terbungkus plastik ditemukan warga di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat. Petugas dari Polres Karawang membawa jasad korban ke RSUD Karawang untuk kepentingan autopsi. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Jasad terikat dan dibungkus dengan plastik serta kasur. Mayat yang ditemukan di Desa Bayur Kidul, Karawang diduga kuat korban pembunuhan. Penemuan mayat bermula saat dua warga Desa Bayur Kidul sedang lari pagi dan melihat benda mencurigakan. Saat didekati, terlihat kaki korban dalam gulungan plastik. Keduanya lantas melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Ditemukan orang ini telah ditemukan mayat Mr. X ya, karena masih identitas diketahui di daerah Cilamaya, tepatnya di Desa Bayur Kidul, oleh seorang saksi yang saat itu sedang lari pagi melintasi area TKP. Di pinggir jalan ada parit sebelah sawah, kemudian mencium bau menyengat dan setelah mendekati sumber bau ternyata ada jenazah yang dibungkus oleh plastik dan dililit oleh bed cover. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi serta mengevakuasi jasad tersebut ke RSUD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Fakhruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus yang membawa 9 pasien COVID-19 terguling di ruas tol Jagorawi kilometer 42 Bogor arah Jakarta. Kecelakaan diduga akibat kelalaian supir minibus. Kecelakaan tunggal dialami minibus yang memuat 9 orang pasien positif COVID-19 warga Kota Bogor, Jawa Barat yang akan dikarantina di BNN Lido Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan diduga karena supir lalai. Kendaraan dalam perjalanan dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya terbalik di ruas tol Jagorawi kilometer 43 Bogor arah Jakarta. Beruntung tidak ada korban jiwa. Ke-9 pasien positif COVID hanya mengalami luka. Proses evakuasi para pasien pun dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 42 Bogor arah Jakarta. Suzuki Alf ini, minibus ini membawa pasien COVID 9 orang. Kemudian setelah kecelakaan datang bantuan dari Dinas Kesehatan, 2 orang langsung dibawa ke tempat isolasi di Lido, 7 saat ini masih dirawat dengan luka ringan. Hasil dari olah TKP kami, memang kejadian tersebut diperkirakan karena kelalaian daripada supir. Kondisi supir selamat dan tengah dalam pemeriksaan di Satlantas Polresta Bogor Kota dan berpotensi menjadi tersangka bila terbukti lalai. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Diduga akibat remblong, sebuah angkutan umum menabrak puskesmas Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa terjadi saat layanan kesehatan tengah berlangsung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tolongin. Musibah ini. Video sebuah angkutan umum menabrak bagian depan puskesmas Cipecang, Pandeglang, Banten hingga hancur viral di media sosial. Kendaraan ini masuk hingga ruang tunggu pasien. Peristiwa terjadi saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Diduga rem angkutan umum blong saat melaju kencang dari arah Pandeglang menuju Labuan. Pengemudi yang membawa 4 penumpang ini diduga berupaya menghindari mobil yang berhenti di depannya dan tidak dapat mengendalikan mobilnya hingga menabrak. Dengar suara aja, suara kayak pecah-pecah gitu. Saya nyangkanya sih nggak nyangka angkot masuk gitu, nyangkanya
ruangan lain yang lumpuh gitu. Ternyata pas saya keluar sini ternyata angkot sudah ada di sini. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Sementara itu, mobil beserta sopir dibawa ke Polsek Cimanuk untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mira, 40 tahun, warga desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu untuk ke rumah sakit saat akan melahirkan. Hal ini dilakukan akibat tidak adanya akses jalan menuju rumah sakit. Sungai Tandeang. Dalam video amatir, seorang ibu yang sedang hamil tua terpaksa ditandu dari Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat karena ketiadaan akses jalan menuju kota Kecamatan Bulo. Sekitar 20 warga turut dalam rombongan untuk bergantian memanggul tandu. Perlu waktu 4 jam untuk ke puskesmas kecamatan dengan jarak tempuh 12 km. Bahkan tak hanya harus melewati jalan terjal, namun juga menyeberangi sungai sebanyak 2 kali. Tak hanya Mira, namun setiap warga yang sakit dan harus dirawat terpaksa harus ditandu menuju rumah sakit. 20-an masyarakat yang kemudian bergantian untuk menandu daripada masyarakat ini. Setelah itu sampai di wilayah Kecamatan Bulo atau Desa Ihing, mungkin sekitaran jam 7. Jam 7. Berangkatnya dari Lenggo subuh sampai jam 7 di wilayah Kecamatan wilayah Desa Ihing. Berapa jauh itu jaraknya? Ya, jaraknya ditempuh ya. Untuk sekitaran 12 kilo dari Lenggo sampai ke wilayah Desa Ihing. Iya. Dirawat di Makassar. Warga berharap ada perhatian pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk segera membuat jalan agar warga bisa dengan mudah mencapai lokasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huser Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang disertai gelombang tinggi memporak-porandakan Pulau Lemukutan pada Rabu kemarin. Perumahan di 3 dusun hancur dan warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah dusun di pesisir Kalimantan Barat diterjang angin kencang dan gelombang pasang tinggi. Akibatnya bangunan rusak dan memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah situasi di Pulau Lemukatan, tepatnya di Desa Lemukatan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pasca diterjang angin kencang disertai gelombang tinggi pada Rabu dini hari kemarin. Ketiga dusun tersebut yaitu Dusun Karang Timur, Dusun Batubara, dan Dusun Karang Utara, di mana ketiga dusun tersebut merupakan tempat wisata yang selalu dikunjungi para wisatawan, baik dari Kalimantan Barat maupun luar Kalimantan Barat. BMKG Maritim Pontianak, Bayu Santoso mengatakan tinggi gelombang masuk dalam kategori sedang hingga setengah tinggi. Kondisi ini menyebabkan beberapa perairan di wilayah Kalimantan Barat mengalami gelombang tinggi, di mana bagian-bagian utara yang memiliki dampak yang lebih besar, yaitu seperti di Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, termasuk pesisir-pesisir di Kalimantan Barat yang di bagian utaranya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah yang melanda Pulau Lemukatan, Kabupaten Bengkayang. Hanya saja masyarakat setempat mengalami kerugian material dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jasad korban longsor di Kampung Bojong Kondang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jasad korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Sawah Dadap. Dua jasad korban longsor di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat berhasil ditemukan tim SAR gabungan di lokasi longsor pada Rabu siang. Kedua jasad ditemukan secara bersamaan di satu titik lokasi yang sama. Korban berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penemuan jasad ini berdasarkan informasi saksi warga setempat dan diduga ada korban lain yang masih tertimbun material longsoran.
Alhamdulillah sampai dengan pukul 15.00 pencarian masih berlanjut dan di hari kelima ini sudah menemukan 3 korban. Ya, jadi total korban yang sudah ditemukan itu 19 dan kita masih terus melakukan pencarian terhadap 21 korban yang belum ditemukan. Untuk mempermudah pencarian korban longsor, tim SAR gabungan terpaksa membongkar satu bangunan rumah warga untuk akses masuk alat berat ke lokasi longsor. Pencarian akan dilanjutkan hari ini di sektor 1 dengan melibatkan personil gabungan dan alat berat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Ratusan kantong berisi jenazah dan serpihan pesawat Sriwijaya Air diserahkan kepada Rumah Sakit Polri dan KNKT. Selengkapnya sesaat lagi kami akan segera kembali.